Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tulusna dengan NIM 310142236. Di sini saya akan menjelaskan isi paper saya, paper metode penelitian pendidikan yang berjudul tentang perumusan masalah dalam penelitian sejarah Laksamana Kamalahayati sebagai Laksamana Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, dalam paper ini saya membahas tentang 4 subbab. Yang pertama yaitu pengaruh sejarah sebagai ilmu terhadap perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Laksamana Kamalahayati. Yang kedua yaitu urgensi perumusan masalah dalam penelitian sejarah perjuangan Laksamana Kamalahayati dan cara penyusunannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai peran sumber daya dan pengaruhnya dalam perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pengaruh teknologi dalam perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati. Nah, apa urgensi dari paper ini? Urgensi dari paper ini adalah karena penelitian tentang Kamalahayati itu jarang sekali dibahas. Penelitiannya ada, tapi jarang menjadi perbincangan orang-orang. Terkhusus tentang perjuangan Laksamana Kamalahayati dalam mempertahankan kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam melawan penjajahan dari Eropa. Itulah mengapa perjuangan tentang Laksamana Kamalahayati ini perlu dibahas, perlu diperbincangkan, perlu diteliti, karena kontribusi Laksamana Kamalahayati itu dalam mempertahankan kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam, dia memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai seorang laksamana. Bahas subbab yang pertama yaitu mengenai pengaruh sejarah sebagai ilmu terhadap perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati. Nah, jadi sejarah sebagai ilmu itu kan merupakan sebuah kajian atau sebuah ilmu yang membahas atau menganalisis tentang berbagai peristiwa penting di masa lampau yang berdampak di masa kini untuk kemudian dipublikasikan atau diperkenalkan peristiwanya ke masyarakat luas. Kemudian sejarah juga menganalisis bagaimana peristiwa penting di masa lampau itu berpengaruh di masa sekarang, berpengaruh di kehidupan masyarakat di masa sekarang. Nah, maka dari itu sejarah sebagai ilmu ini sangat mempengaruhi perumusan masalah penelitian, terkhusus perumusan masalah penelitian tentang perjuangan Kamalahayati. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, pengaruhnya itu salah satunya yaitu mengenai untuk menganalisis latar belakang dari suatu peristiwa sejarah tertentu atau menganalisis latar belakang dari tokoh tertentu. Nah, dalam konteks penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati itu artinya sejarah sebagai ilmu mempengaruhi bagaimana perumusan masalah penelitian mengenai latar belakang kehidupan Kamalahayati, latar belakang dari perjuangan Laksamana Kamalahayati ini. Nah, dari berbagai sumber yang telah saya baca seperti jurnal dan buku, jadi perjuangan Laksamana Kamalahayati ini dilatar belakangi dari adanya keinginan Portugis atau dari adanya keinginan Portugis untuk menjajah Aceh atau menguasai kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ketika pada masa itu kerajaan Aceh Darussalam kemudian mengalami peperangan dengan Portugis, suami dari Laksamana Kamalahayati ini ikut dalam peperangan tersebut, namun sayangnya suaminya ini gugur dalam peperangan, sehingga hal tersebut membuat dia itu ingin melanjutkan perjuangan suaminya dalam melawan Portugis. Selain itu, ayahnya juga merupakan seorang laksamana dulunya, sehingga dia ini memang sudah memiliki latar belakang keluarga dari seorang laksamana. Nah, dari situlah dia kemudian membentuk suatu pasukan bernama pasukan Inong Bali.
Pasukan Inong Bali ini merupakan pasukan tentara dari Kerajaan Aceh Darussalam yang berisikan janda-janda di mana para suaminya ini meninggal gugur ketika perang Kerajaan Aceh Darussalam melawan Portugis. Nah, mulai dari sinilah perjuangan Laksamana Kamalahayati bersama pasukan Inong Bale ini dimulai untuk melawan Portugis, terutama pada masa itu Laksamana Kamalahayati juga melawan Cornelis de Houtman, dan dia juga yang membunuh Cornelis de Houtman, serta dia menangkap kakaknya Cornelis de Houtman dan memenjarakan kakaknya ini. Kemudian masuk ke subbab pembahasan yang kedua, yaitu mengenai urgensi perumusan masalah dalam penelitian sejarah Kamalahayati dan cara penyusunannya dengan tepat. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai urgensi dari penelitian perjuangan Laksamana Kamalahayati. Lalu kemudian apa urgensi dari perumusan masalahnya? Nah, urgensi dari perumusan masalahnya itu sendiri tentunya untuk memberikan fokus dan arah yang jelas tentang penelitiannya. Jadi dalam merumuskan masalah dalam penelitian itu tujuannya atau urgensinya adalah supaya penelitian nanti dilakukan secara terarah dan menghindari adanya pembahasan penelitian yang melebar. Kemudian bagaimana cara menyusunnya dengan tepat? Yang pertama tentunya mengetahui masalahnya, masalah apa yang akan dikaji, topiknya apa. Kemudian yang kedua adalah mencari sumber-sumber yang relevan dan sumber-sumber yang tepat, seperti sumber primer, sumber sekundernya, dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu mempertimbangkan teknik analisis dan sumber yang sesuai sehingga nanti perumusan masalahnya juga bisa disusun dengan tepat. Selain itu juga perlu menentukan kerangka teorinya. Kerangka teori apa yang akan digunakan dalam merumuskan masalah penelitian tentang sejarah perjuangan Laksamana Kamalahayati. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai peran sumber daya dan pengaruhnya dalam perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati. Nah, sumber daya yang dimaksud ini bisa dalam konteks penelitian sejarah itu bisa sumber daya sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu contohnya seperti catatan sejarah atau misal bangunan-bangunan bersejarah tentang perjuangan Kamalahayati atau bangunan bersejarah tentang Kerajaan Aceh. Kemudian bisa juga sumber sekunder seperti jurnal, buku, atau sumber-sumber di internet yang membahas tentang perjuangan Kamalahayati. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruh dari sumber daya terhadap perumusan masalah penelitian sejarah Kamalahayati. Nah, sumber-sumber tentang perjuangan Laksamana Kamalahayati ini tentunya berpengaruh baik dalam perumusan masalahnya maupun terhadap isi dari penelitiannya, di mana sumber-sumber ini merupakan informasi menjadi sumber informasi tentang bagaimana perjuangan Laksamana Kamalahayati dalam mempertahankan kerajaan Aceh dari penjajahan Eropa, bangsa Eropa, juga bagaimana pengaruh dari perjuangan Laksamana Kamalahayati ini di dalam konteks di masa kini. Jadi sumber daya tentang penelitian Kamalahayati ini selain membahas tentang konteks perjuangan Kamalahayati di masa lampau, juga membahas tentang bagaimana pengaruh perjuangan Kamalahayati di masa kini. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pengaruh teknologi dalam perumusan masalah penelitian sejarah perjuangan Kamalahayati. Nah, di era sekarang ini di mana banyak sekali rata-rata orang itu sangat bergantung dengan teknologi, di mana teknologi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tentunya hal ini dapat memengaruhi penelitian dari perjuangan Kamalahayati serta perumusan masalahnya. Nah, bagaimana pengaruh teknologinya? Nah, pengaruhnya itu misal dalam konteks teknologi internet itu berpengaruh tentang bagaimana peneliti itu bisa mendapatkan sumber-sumber mengenai perjuangan Laksamana Kamalahayati di internet. Nah, sumber-sumber itu jadi bisa didapatkan dari internet seperti misal
catatan sejarah yang tersebar di internet atau sumber-sumber seperti buku, e-book, kemudian jurnal online dan sebagainya. Jadi untuk melakukan penelitian tentang perjuangan Kamala Hayati ini dan untuk mendapatkan sumbernya, peneliti itu bisa mendapatkan sumber-sumbernya dari internet. Kemudian selain itu juga selain dalam konteks teknologi digital, teknologi internet bisa juga mengenai teknologi informasi, di mana pengaruh teknologi informasi ini adalah bagaimana peneliti ini mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh yang mengetahui tentang perjuangan Kamala Hayati. Jadi teknologi yang dimaksud tidak hanya teknologi digital, tapi juga bisa teknologi informasi seperti sumber-sumber dari informan atau biasa disebut dengan responden, di mana mereka ini memberikan informasi mengenai bagaimana perjuangan Laksamana Kamala Hayati sebagai seorang laksamana kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kesimpulannya adalah Laksamana Kamala Hayati merupakan seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kerajaan Aceh Darussalam melawan penjajah, sehingga kontribusi dia ini tentunya perlu dikenang, dihormati, dan juga perlu dikaji dengan mendalam. Nah, dalam mengkaji tentang perjuangan Laksamana Kamala Hayati tentu perlu dilakukan yang namanya perumusan masalah penelitian, di mana dalam merumuskan masalah penelitian ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana latar belakang masalahnya, bagaimana urgensi penelitiannya, kemudian bagaimana peran sumber daya terhadap penelitiannya, kemudian pengaruh teknologi, serta pengaruh sejarah sebagai ilmu. Artinya, dalam merumuskan masalah penelitian sejarah tentang perjuangan Laksamana Kamala Hayati, banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan dan perlu dianalisis dengan mendalam, sehingga rumusan masalahnya ini bisa disusun dengan tepat. Sehingga kemudian apabila rumusan masalahnya disusun dengan tepat, nantinya hasil dari penelitiannya itu bisa dianggap objektif dan relevan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.